Yo, what's up everybody, balik lagi bersama gue Aziz Matar. Seperti biasa di setiap minggunya gue bakal review manga One Piece chapter terbarunya. Dan untuk minggu ini gue mau review manga One Piece chapter 1128. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, di subscribe dulu YouTube gue. Buat kalian semua yang belum follow TikTok gue, di follow dulu akun TikTok gue Aziz Matar 3. Dan buat yang belum follow akun Instagram gue, di follow dulu nih Instagram gue @azizmatar. Oke, langsung aja kita bahas review manga One Piece chapter 1128. Dan di manga One Piece chapter 1128 diberi judul RPG. Apa coba maksudnya RPG nih ya? Di sini di cover story Oda Sensei menggabungkan dua permintaan dari pembaca untuk color spread di sampul kali ini, guys. Di sini kru topi jerami untuk pertama kalinya menggunakan kostum penyihir layaknya kayak seragam Hogwarts gitu kalau di Harry Potter, guys ya. Lagi terbang dengan sapu di langit bersama dengan naga besar. Wanjas. Chapter kali ini dimulai di Kastil Big Stain. Di sini Sanji lagi ngebawa Nami dan melompat dari kastil bersama Luffy, Zoro dan Usopp. Di sini nggak ada Chopper ya. Lagi-lagi nih Chopper masih menghilang secara misterius. Masih belum diketahui di mana Chopper berada, guys. Di sini kita bisa ngelihat seluruh kerajaan terbuat dari potongan Lego dengan pohon Yggdrasil besar di tengah-tengahnya. Di sini Zoro menjelaskan kalau dia terbangun di sisi lain kota dan dia mengikuti suara untuk menemukan Luffy yang lagi mengalahkan kelinci raksasa. Luffy bilang ke Usopp kalau dia harus mengalahkan singa itu sendirian. Usopp ngejawab kalau dia panik gara-gara pas Usopp kebangun itu dia udah lagi dimakan kucing. Kebayang gak sih lo waktu di chapter sebelumnya itu tuh sebenarnya Usopp lagi tidur tiba-tiba dicomot sama kucing. Usopp bilang kalau ini nih sebenarnya bukan Elbaf karena pakaian prajurit raksasanya berukuran normal. Jadi kru topi jerami memutuskan buat pergi ke kota raksasa buat nanya kepada penduduk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam perjalanan kota, mereka bertemu dengan pria misterius yang menggunakan jenggot tapi ukuran tubuhnya tuh normal, layaknya manusia biasa aja. Tapi dia memakai baju Viking gitu, baju bangsa raksasa gitu, lagi mengendarai belalang raksasa. Pria berjenggot ini bilang, "Oh, kalian baru di sini ya? Ini adalah lembah dewa atau tanah dewa." Pria berjenggot itu menjelaskan kalau ini adalah negara yang dikuasai sama Dewa Telinga yang merupakan kelinci yang sebelumnya dikalahin sama Luffy. Terus ada Dewa Duri yang waktu itu ngejar Nami, ada Landak kan di situ, dan Iskat, sosok kucing yang menguasai kastil. Feeling gua kucing yang waktu itu makan si Usopp yang tadi diceritain itu, guys. Terus pria misterius berjenggot ini juga menceritakan kalau baru-baru ini ada insiden Dewa Telinga yang terbakar di luar kota. Terus di sini Luffy langsung respon, "Ah, maaf, itu." Langsung Usopp dengan cekatannya langsung menutup mulut Luffy biar Luffy nggak terlalu banyak bicara. Di sini juga terlihat Zoro, Nami dan Sanji langsung kayak gitu. Mereka semua berusaha untuk menyembunyikan fakta kalau mereka semualah yang membunuh kelinci itu. Terus si pria berjenggot ini bilang, "Kalau kalian lapar, datang aja ke kota kami untuk mendapatkan ration." Apa nih ration ya? "Tapi kalian gak boleh pergi ke sisi lain kastil." Luffy heran dan dia nanya, "Hah? Kenapa?" Si pria jenggot ini bilang di sana ada kuil Dewa Matahari dan dijaga oleh penjaga yang ganas. Gak pernah ada yang mendekati kuil dan kembali untuk bercerita. Nami kaget. Tunggu, jangan bilang begitu. Dia akan..." Di sini kita bisa lihat reaksi dari Luffy ketika mendengar ada tantangan seperti itu. Wajahnya si Luffy langsung berubah lucu dan Luffy langsung inisiatif berlari ke kuil Dewa Matahari itu. Zoro juga tertarik gara-gara ngedengar ada binatang penjaga dan dia langsung ikut lari mengejar Luffy. Sanji marah-marah ke Zoro karena selalu mengikuti Luffy. Di sini kita bisa ngelihat kekonyolan ketololan antara Zoro dan Sanji lagi dan Luffy tentu aja. Saat Luffy berlari, dia heran kenapa jalannya tuh kelihatan panjang banget dan seluruh kerajaan kelihatan luas banget. Tapi dia tiba-tiba nabrak sesuatu yang terlihat dan memecahkannya. Ternyata yang ditabrak sama Luffy tadi itu adalah sebuah cermin raksasa.
Langit dan pemandangan yang luas yang mereka lihat itu adalah refleksi dari cermin yang ditabrak sama Luffy tadi. Penduduk kota Lego terkejut melihat langit terletak di atas mereka. Siapa yang gak kaget tiba-tiba ngelihat langit terletak gitu kan. Luffy menembus cermin itu dan jatuh ke lantai. Setelah cermin itu pecah, terungkap kalau seluruh kerajaan Lego adalah model atau diorama yang ditempatkan di dalam kamar raksasa. Diorama itu berada di dalam kandang besar yang ditutupi kaca, dan kaca itu adalah cermin, tapi dari luar kelihatan kayak akuarium aja. Kita kayak lagi ngelihat bagian dalamnya tuh dari luar kayak akuarium gitulah. Kandang itu menempati sebagian besar ruangan dari atas sampai bawah, dan di bagian depan kandang itu punya jeruji yang gede dengan pintu yang berukuran raksasa lah. Di dalam ruangan itu juga ada beberapa furnitur juga, kayak meja kayu raksasa. Di atas mejanya ada kain, benang, terus ada mesin jahit raksasa. Kita juga bisa ngelihat banyak banget potongan Lego yang berserakan di lantai ruangan di tempat Luffy jatuh. Kru topi jerami semuanya nih terkejut. Nabi bilang, apa yang terjadi? Kita kayak hewan peliharaan yang diberikan kandang mewah, kata Sanji gitu. Nami bilang, tidak mungkin. Orang misterius langsung muncul sambil ngomong, hei, suara apa itu? Apakah kalian ada di pihakku? Tolong aku. Nami sampai kaget. Suara misterius itu ternyata adalah Chopper. Akhirnya di sini kita bisa ngeliat Chopper, guys ya. Di sini Chopper yang lagi terkurung di luar kandang di meja kayu raksasa. Zoro akhirnya membebaskan Chopper dan Chopper nangis sambil memeluk Nami. Minasang, aku sangat senang kalian menemukanku. Iyalah ya. Akhirnya kita bisa ngeliat Chopper. Di sini Chopper lagi ditahan ternyata. Nami bilang, Chopper kasihan sekali. Sekarang semuanya udah aman katanya. Chopper bilang, kerahku sangat keras. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku benar-benar pikir ini adalah akhirku katanya. Nami bilang, sekarang kau berutang padaku. Bisa-bisanya ya. Chopper kaget tuh kan. Usopp bilang, Nami, kau sendiri baru aja nangis. Usopp dan Zoro memeriksa semua barang yang ada di meja. Luffy juga ngelakuin hal yang sama, tapi Luffy di lantai nih. Zoro bilang, ruangan buat raksasa tapi dengan pakaian dengan ukuran manusia. Mungkin kayak mengganti baju boneka ya. Usopp juga bilang, jadi aku penasaran apakah Dewa Matahari itu adalah orang yang teliti. Luffy bilang, ruangan ini penuh dengan blok itu. Sanji juga bilang, ya, tanah ini penuh dengan mereka. Alasan baunya nggak tertahankan saat kita memanggang kelinci karena semua resin sintetis itu juga ikutan terbakar. Bener, Lego itu kan terbuat dari plastik gitu kan. Terus di sini semua kru topi jerami ngelihat sekeliling dan Sanji menganggap kalau ruangan raksasa itu adalah kuil Dewa Matahari yang sebelumnya dibilang sama orang yang misterius yang berjenggot gitu guys. Zoro juga bilang, orang-orang yang berkostum yang tinggal di kota diorama kayak hewan peliharaan untuk Dewa Matahari yang mengamatinya lewat kaca. Tiba-tiba muncul dua binatang raksasa yang baru di ruangan raksasa. Di sini ada Hilmugander. Sosoknya itu adalah ular raksasa. Namanya diambil dari ular dunia Jomugander. Sosok mitologi Nordik gitulah. Dan Mugin, sosok gagak raksasa dengan tengkorak di kepalanya. Namanya itu campuran Munin dan Hugin, gagaknya Odin di mitologi Nordik. Di sini Luffy dan yang lainnya bertarung ngelawan ini nih, hewan-hewan ini guys. Dan mereka semua ngerusak barang-barang di ruangan dan ngebuat ruangannya tiba-tiba terbakar. Terus latar berpindah ke luar ruangan. Di sini kita bisa ngelihat sosok Dewa Mataharinya itu yang lagi berjalan di lorong menuju ruangan. Ternyata Dewa Matahari ini adalah raksasa yang jauh lebih besar dari raksasa normal yang kita pernah ngelihat sebelumnya, kecuali Ors ya. Tapi kita belum bisa ngelihat apakah Dewa Matahari ini adalah laki-laki atau perempuan. Dewa Matahari ini adalah raksasa yang kurus, yang pakai tunik panjang hitam dan memakai tengkorak rusa dengan tanduk besar dan surai yang menutupi wajahnya. Dan Dewa Matahari ini punya tongkat dan perisai dengan simbol matahari. Mungkin inspirasi dia menggunakan nama Dewa Matahari itu karena ya mitologinya para raksasa kan Dewa Matahari Sun God Nika gitu kan. Dewa Matahari ini sadar kalau ada asap dan suara yang berasal dari ruangan. Jadi dia masuk dan terkejut melihat Luffy yang menghancurkannya saat mereka bertarung ngelawan hewan-hewan tadi. Luffy di sini menggunakan Gear 5 dan ketawa di tengah kebakaran yang ngebakar semua ruangan. Kemudian dia menggunakan Gomu Gomu no Dawn Pistol buat mengalahkan ular raksasa itu. Di sisi lain, Zoro mengalahkan gagak raksasa. Kemudian kru topi jerami tadi masuk ke diorama untuk menghindari Dewa Matahari. Dan mereka bertemu lagi dengan Iskat, si kucing raksasa yang mereka kalahkan di kastil. Si kucing raksasa ini sangat marah, tapi mereka memukul kepalanya dan menaikinya. Sementara Nami menunjukkan peta yang dia temukan. Lagi-lagi guys ya, ada sosok binatang serem
dengan gampangnya dijinakan nih sama Luffy dan kawan-kawan ya. Lagi-lagi kayak gitu terus guys. Chopper bilang, kucing ini bilang aku akan mengingat ini. Nami bilang oke, tapi yang lebih penting lihat, kita nggak bakal mendapatkan apa yang kita cari, tapi kita menemukan cetak biru dari tanah blok ini. Sanji bilang, dengan kata lain, peta. Terus Zoro bilang, dia datang di halaman ganda terakhir yang luar biasa keren banget. Di sini kita ngelihat semua kru topi jerami menaiki kucing raksasa tadi melalui kota diorama dengan Dewa Matahari yang lagi ngejar mereka. Penduduk kota terkejut ngelihat Dewa Matahari yang lagi marah. Dewa Matahari bilang, berani-beraninya kalian. Terus Nami bilang, ayo siap-siap teman-teman. Kalau kita lari lurus ke depan, ada cermin lagi di depan. Kalau kita hancurkan bersama temboknya, kita bisa keluar dari sini. Luffy bilang, ya, ayo keluar dari sini. Semua penduduk kota kaget. Apa? Dewa Matahari marah besar. Dewa Matahari bilang, kalian gak bisa lolos. Dan itu dia review spoiler sebenarnya ya, karena review manganya nanti gue bakal upload di hari Senin. Buat sekarang itu gue masih review spoiler aja, karena ya gue gak mau nge-review yang bajakan ya. Cukup spoiler dan ya gue ngasih tolerir buat diri gue sendiri. Kayaknya ya udahlah, review spoiler aja lah. Nanti manganya baru hari Senin yang resminya gitu guys. Oke guys, jadi itu dia tadi. Di sini akhirnya kita menemukan sebuah masalah baru di negeri Elbaf. Ada sosok raksasa yang ukurannya gede banget, yang bahkan tadi gue bilang ukurannya lebih besar dari semua raksasa yang pernah kita lihat, kecuali itu Ors gitu kan. Ada kemungkinan raksasa ini, si Dewa Matahari ini adalah apa ya, sosok yang antagonisnya lah, villainnya lah di negeri Elbaf ini. Atau mungkin dia ini adalah bawahannya sosok villain utama di negeri Elbaf. Karena kan kayak yang kita tahu aja sebelum-sebelumnya, setiap Luffy dan kawan-kawan memasuki pulau baru atau mulai memasuki arc baru, pasti selalu ada permasalahan di negeri itu yang pastinya bakal dibebaskan sama Luffy dan kawan-kawan. Kita lihat aja untuk manga minggu depan, karena minggu depan itu nggak libur guys ya. Ini kabar gembira banget, karena gue capek banget kemarin seminggu ke belakang udah nggak baca manga, nggak nonton anime, nggak reaction, dan nggak review manga. Tuh kosong banget minggu gue. Jadi thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe juga yang belum subscribe. Jangan lupa tadi gue bilang di awal, follow TikTok gue Azizmatar 3, follow juga Instagram gue @azizmatar guys ya. Oke guys, thank you semuanya. Bye bye. See you next konten di hari Senin.